Pemirsa, akhir-akhir ini kita melihat berbagai pemberitaan di media mengenai beberapa kasus perilaku anak-anak sekolah dasar yang menghebohkan. Di antaranya, ada anak SD yang sudah berpacaran di media sosial dengan gaya seperti orang dewasa. Belum lagi beredarnya video kekerasan dan pelecehan yang dialami murid SD oleh teman-temannya sendiri. Hal-hal semacam ini terdengar sangat miris, karena hal tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh anak seusia mereka. Sejatinya, anak-anak ini belajar sebaik-baiknya, bermain sesuai dengan usianya, dan bersyukur karena masih bisa bersekolah dengan nyaman. Ironisnya, justru di beberapa tempat lain di dunia, masih ada anak-anak yang harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Dari mulai akses menuju sekolah yang cukup berat, hingga fasilitas sekolah yang jauh dari kata layak. Namun hal ini tidak membuat mereka goyah demi masa depan cerah. Dan pemirsa, berikut rangkuman 7 perjuangan dramatis anak sekolah demi mendapatkan ilmu versi on the spot. Ini bukanlah kegiatan rekreasi atau permainan flying fox yang biasa diikuti para siswa dalam kegiatan outbound. Tapi inilah cara yang dilakukan anak-anak di Los Pinos, Kolombia untuk pergi ke sekolah. Mereka harus melewati sungai dan lembah yang curam dengan hanya menggunakan kereta kabel sepanjang 800 meter dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan sungai Rio Negro. Adalah seorang ibu bernama Rosalba, di mana ia rela menemani anaknya Maribel Romero setiap hari menggunakan kereta kabel karena khawatir terhadap keselamatan anaknya. Anak-anak dari beberapa keluarga lainnya juga harus bolak-balik melewati tebing jurang ini demi bisa menuju ke sekolah, meskipun hanya menggunakan perangkat pengaman yang seadanya. Satu-satunya jalan alternatif lain untuk mencapai sekolah yaitu dengan berjalan kaki selama 2 jam setiap sekali jalan. Artinya, butuh waktu sekitar 4 jam berjalan kaki untuk bisa pulang pergi dari rumah ke sekolah. Dan akhirnya 2014 lalu, sekolah yang menjadi satu-satunya tempat menuntut ilmu anak-anak di Los Pinos terpaksa ditutup dikarenakan kurangnya tenaga pengajar di tempat tersebut. Ungkapan memakan bangku sekolah mungkin tak bisa disematkan bagi anak-anak di Shandong, Tiongkok. Nyatanya, di zaman sekarang ini masih ada anak-anak yang bahkan tidak bisa duduk, namun tetap memiliki keinginan untuk belajar dan bertemu teman-teman seangkatan mereka. Dilansir dari Shanghai List, sebuah sekolah di Shandong, Tiongkok terpaksa membuat 35 murid kelas 4 SD untuk belajar di kelas sambil berdiri sepanjang hari. Ini terpaksa dijalani lantaran pihak sekolah tak punya biaya untuk memberikan kursi-kursi kepada anak didik mereka. Saat mendengarkan gurunya, mereka berdiri. Saat mencatat pun, mereka membungkuk sambil tetap berdiri dan menulis. Saat beberapa di antaranya kelelahan, mereka akan berjongkok atau berlutut sejenak, seraya tetap mencatat pelajaran dari gurunya. Semangat belajar anak-anak di tengah keterbatasan ini membuat kita salut. Para guru yang miris dengan keadaan anak didiknya ini merekam suasana belajar di sekolah dan mengunggahnya di internet untuk mengetuk hati relawan yang bersedia memberikan bantuan pada yayasan pendidikan ini. There's a picture on my kitchen wall, looks like Jesus and his friends involved. Apa yang dirasakan anak-anak sekolah di daerah konflik perang tentu tak senyaman yang dirasakan anak-anak sekolah di negara lain yang relatif aman. Perjuangan sekolah bagi mereka tak sekedar perjuangan melawan kemalasan dan kebodohan, tetapi juga melawan kematian. Seperti anak-anak di Palestina ini. Bahkan dalam suasana yang terbilang paling aman pun, mereka masih harus selalu waspada dan berhati-hati untuk bisa sampai di sekolah. Perjalanan jauh dan tak ada angkutan umum, menunggangi keledai mungkin adalah salah satu cara yang aman dilakukan oleh mereka untuk menuju ke sekolahnya. Mereka juga harus melewati pos pemeriksaan yang dijaga ketat oleh para tentara agar perjalanan mereka tidak mengalami hambatan. Untuk beberapa anak pedalaman Palestina yang tinggal di tepi barat kota Tubas,
Hal tersebut memang telah menjadi tantangan sehari-hari dalam perjalanan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Seperti Akram Kabnah, ia berangkat di pagi hari untuk pergi ke sekolah menggunakan keledai milik keluarganya. Dalam perjalanan melewati pos pemeriksaan, jika beruntung, ia dapat melewati pos tersebut atas izin tentara yang bertugas saat itu. Namun jika tidak mendapatkan izin melewati pos pemeriksaan, ia dan teman-temannya harus melewati jalur lain mengitari pegunungan yang memakan waktu selama 2 jam. Dan hal ini otomatis akan membuatnya datang terlambat ke sekolah. Lolos tidaknya ia di pos pemeriksaan bergantung pada kondisi keamanan yang terjadi di Palestina. Tak ada waktu untuk bersenang-senang layaknya anak seusianya. Karena sepulang sekolah, ia harus segera pulang agar dapat mengejar waktu sebelum senja untuk sampai di rumah. Berikutnya perjuangan anak-anak di sebuah daerah bernama Zanskar di pegunungan Himalaya. Tempat ini terkenal dengan cuacanya yang ekstrim, dengan suhu sangat dingin dan medan yang sangat berat. Tak sedikit yang mengatakan jika jalur ini merupakan salah satu jalur menuju sekolah paling berbahaya di dunia. Salah satu media asing tertarik untuk meliput langsung kegiatan sebuah keluarga dengan 2 anaknya, Dolkar dan Stanzen. Sang ayahlah yang mengantar mereka ke sekolah, sedangkan sang ibunda dan anak lain yang masih kecil menunggu di rumah dengan diliputi perasaan was-was setiap kali anak-anaknya pergi ke sekolah. Dan kecemasan tersebut ternyata sangatlah beralasan, sebab untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki sepanjang 100 km menyusuri gunung es dan sungai beku yang bisa kapan saja mencair. Anak-anak juga harus bekerja keras melewati medan yang licin, berat, dan dingin untuk pergi ke sekolah. Kru dari tim yang meliput keluarga ini mengaku jika liputannya ini adalah salah satu yang paling sulit dan berbahaya. Namun akhirnya setelah melewati perjalanan menegangkan selama 6 hari dan bermalam di gua, sang ayah akhirnya berhasil mengantarkan anak-anaknya ini ke sekolah. Medan di kawasan pegunungan Pili, Tiongkok pun tak kalah berbahayanya. Sekitar 80 anak-anak harus melewati gunung yang sangat berbahaya untuk bersekolah di daerah Xinjiang. Sedangkan jarak antara Pili ke Xinjiang sendiri sekitar 200 km lebih. Untuk bersekolah, anak-anak kecil ini harus melewati tebing yang sangat terjal, yang bahkan seorang pemanjat tebing profesional pun belum tentu bisa melewati jalur ini tanpa terkena resiko. Setelah melewati pegunungan, mereka masih harus melewati sungai yang dingin dan perjalanannya sendiri memakan waktu 2 hari. Untungnya mereka didampingi oleh tentara dan orang dewasa lainnya. Selain infrastruktur menuju ke sekolah, para pelajar di sejumlah daerah di Indonesia juga harus merasakan minimnya fasilitas pendidikan. Hampir sama seperti kasus di Shandong, Tiongkok, sejumlah siswa SMP Negeri 11 Pasangkayu, Mamuju, Sulawesi Barat ini harus belajar sambil berdiri di kelas. Bukan sedang menjalani hukuman, namun mereka terpaksa berdiri karena kursi di kelas sudah rusak dan tidak layak digunakan lagi. Ada pula di antara mereka yang terpaksa membawa sendiri kursi dari rumah. Pihak sekolah mengaku sudah melaporkan kondisi ini ke Dinas Pendidikan setempat, namun belum mendapat jawaban. Entah sampai kapan para pelajar ini harus mengalami minimnya fasilitas di sekolah, padahal setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat pendidikan yang layak. 2012, apa yang dialami anak-anak sekolah di Lebak, Banten juga menjadi perhatian media internasional. Salah satunya adalah The Telegraph. Di desa Sanghyang, Lebak, Provinsi Banten, sebuah jembatan yang biasa dilalui anak-anak menuju ke sekolah rusak berat akibat banjir pada Januari 2012 lalu. Akibatnya, anak-anak dengan keinginan bersekolah yang tinggi ini terpaksa harus melewati jembatan sepanjang 160 meter yang sudah miring dan sangat berbahaya.
Tekad kuat untuk menuntut ilmu meski beresiko tinggi ini menarik empati sekaligus menuai kritik untuk segera diperbaiki. Kabarnya pada akhir 2012 lalu, jembatan ini sudah diganti dengan jembatan baru yang dibangun atas kerjasama salah satu perusahaan dan beberapa LSM. Dan pemirsa, itulah 7 perjuangan dramatis anak sekolah versi On The Spot.